Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu-isu implementasi kebijakan publik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama Dwi Nur Alisa, yang kedua Putri Ayu Lestari, yang ketiga Dian Islamiyati, yang keempat Andrian Ramadan, dan yang kelima Nurul Hanifah. Pertama, apa sih pengertian dari implementasi kebijakan publik itu sendiri? Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan dilakukan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, yaitu maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih bersifat abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkret atau mikro. Implementasi kebijakan yang mutlak harus mengandung unsur-unsur. Yang pertama, unsur pelaksana, yaitu berupa pihak-pihak yang menjalankan kebijakan. Kemudian adanya program yang dilaksanakan. Rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Kemudian target grup atau kelompok sasaran, yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Implementasi kebijakan publik itu sendiri juga memiliki proses. Yang pertama, tahapan pengesahan peraturan perundangan. Yang kedua, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. Yang ketiga, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Yang keempat, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak. Yang kelima, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Kemudian yang terakhir, yaitu upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Edward III mengusulkan 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu communication. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi, komunikasi harus dilakukan di waktu yang tepat, disampaikan secara jelas, teliti, dan konsisten. Yang kedua adalah resource. Di dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi staf, informasi yang memadai, dukungan lingkungan, dan wewenang implementer. Implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber daya pendukungnya tidak tersedia. Kemudian yang ketiga, disposition or attitude, sikap implementer dalam mendukung implementasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah bureaucratic, yang berupa struktur birokrasi yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Isu-isu implementasi kebijakan publik. Dalam pembahasan ini terdapat 7 bidang yang akan dibahas. Yang pertama adalah bidang ideologi. Salah satu implementasi kebijakan publik terkait ideologi adalah munculnya pembahasan terkait RUU haluan ideologi Pancasila yang dinilai tidak perlu oleh beberapa ormas keagamaan. RUU HIP ini dinilai berpotensi melemahkan kekuatan Pancasila sebagai ideologi negara, sedangkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang mewakili rakyat harus mengimplementasikan regulasi atau kebijakan yang diinspirasi dan dilandasi nilai-nilai Pancasila, agar tidak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik dalam proses pengesahan dan pengimplementasian kebijakan tersebut. Isu yang kedua pada bidang politik. Isu kebijakan publik di bidang politik yang sempat marak dibicarakan adalah terkait revisi Undang-Undang KPK. DPR sebagai penyusun revisi mengklaim revisi Undang-Undang KPK dalam rangka penguatan KPK secara kelembagaan, sementara aktivis anti korupsi berpandangan sebaliknya. Poin-poin yang diusulkan DPR yakni berpotensi melemahkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Pertarungan argumentasi tersebut kian memuncak setelah DPR mengesahkan Undang-Undang KPK hasil revisi setelah dibahas bersama pemerintah selama sekitar 12 hari lamanya. Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari rakyat sipil dan unsur pemimpinan KPK. Isu yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi. Isu implementasi kebijakan publik di bidang ekonomi adalah munculnya peraturan presiden terkait pengendalian harga kebutuhan pokok dan barang penting.
yang dilakukan Presiden terkait peraturan tersebut, yaitu karena persoalan ketersediaan dan harga pangan adalah persoalan utama yang dikeluhkan oleh masyarakat dan jadi variabel terbesar untuk menurunkan kepuasan pada pemerintah. Yang membuat Perpres ini penting diimplementasikan yaitu stabilitas politik tergantung pada kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan dan harga sembako, serta Perpres ini juga termasuk amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang mana pemerintah bisa memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga pokok di waktu-waktu tertentu seperti pada saat puasa dan lebaran. Tetapi dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut terdapat polemik dan tantangan. Yang pertama, ada pihak yang tidak setuju karena Perpres ini dianggap membatasi ruang gerak ekonomi swasta. Kedua, tantangan mengenai akurasi data persediaan 14 komoditas pokok yang diatur oleh Perpres, baik data Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun pihak pedagang. Sedangkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang dianggap sangat penting sebagai negara hadir untuk rakyat, sehingga pemerintah harus bisa menghadapi tantangan yang akan muncul. Bidang yang keempat yaitu bidang sosial. Salah satu implementasi kebijakan publik di bidang sosial yaitu program jaring pengaman sosial. Dalam implementasi program ini sebelumnya sudah ditegaskan oleh Presiden untuk menekankan 3 hal utama dalam pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan harus tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat. Penyaluran harus dilaksanakan sesegera mungkin, secara cepat dan tepat, dan serta mekanisme penyalurannya dilakukan secara seefisien mungkin menggunakan cara-cara praktis dan tidak menyulitkan masyarakat. Tetapi pada implementasinya program jaring pengaman sosial dalam penyalurannya masih banyak masyarakat lapisan bawah dan masyarakat yang membutuhkan tidak menerima bantuan atau tidak menerima manfaat. Program pengalokasian anggaran jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah ini ternyata implementasi di lapangan sangat kacau. Persoalan database kelompok sasaran masih sangat rapuh, yang semestinya berhak memperoleh bantuan sosial malah tidak mendapatkan, justru salah sasaran. Sehingga dengan hal pengimplementasian seperti itu menjadi isu dalam masyarakat tentang pengimplementasian kebijakan yang tidak baik dan tidak tepat sasaran pada tujuannya. Bidang yang kelima yaitu bidang budaya. Salah satu isu kebijakan publik pada bidang budaya yang menuai pro kontra di masyarakat adalah kebijakan full day school yang dibuat oleh Mendikbud. Kebijakan ini sangat sulit dilegitimasikan karena ada 10.000 sekolah dari 217.586 yang tidak bersedia menerapkan kebijakan ini. Dan permasalahan lain juga karena pro kontra dari pesantren serta madrasah diniyah yang dianggap akan mematikan madrasah diniyah dan ketakutan orang tua siswa yang dianggap kebijakan tersebut akan menguras stamina anak. Belum lagi proses belajar yang membutuhkan konsentrasi tentu akan membuat siswa mengalami kelelahan baik secara fisik maupun psikis. Serta dari tenaga pendidik juga pemerintah belum meningkatkan sumber daya manusia, sehingga membuat pengesahan kebijakan yang menuai kritik dari masyarakat. Isu yang keenam yaitu pada bidang pertahanan. Salah satu isu implementasi kebijakan publik di bidang pertahanan yaitu terkait peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2014 yang difokuskan pada Pulau Nipa yang berbatasan langsung dengan Singapura dan juga merupakan area ekonomi penting internasional atau zona ekonomi khusus. Dalam implementasinya, daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan, dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan, apabila tidak dikelola dengan baik, akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan di tingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Daerah perbatasan sangat rawan akan persembunyian kelompok PKK, penyelundupan, dan kriminal lainnya, termasuk terorisme. Sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antar instansi terkait dalam penanganannya. Untuk itu, pemahaman pemerintah daerah sebagai pertahanan di Pulau Nipa merupakan isu penting yang harus dihadapi. Dan isu yang terakhir yaitu pada bidang keamanan.
Salah satu isu implementasi kebijakan publik di bidang keamanan adalah munculnya pembahasan terkait rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Perumusan kebijakan RUU Keamanan Nasional dapat menjadikan munculnya persoalan politisasi kebijakan. Sebab hingga saat ini terjadi tarik ulur yang berujung belum disahkannya rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional menjadi undang-undang. Tidak selesainya pembahasan rancangan undang-undang ini merupakan permasalahan serius yang dapat mengakibatkan perenggutan kebebasan demokrasi. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dianggap bisa mengancam hak asasi manusia dan sistem demokrasi. Salah satu yang dikhawatirkan dari RUU Keamanan Nasional memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengerahkan TNI dalam status tertib sipil tanpa melalui pertimbangan parlemen atau DPR dalam menghadapi ancaman keamanan nasional. Jika wewenang yang diberikan kepada Presiden seperti hal dimaksud, sebenarnya aturan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI, bahwa pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan pada putusan politik negara. Artinya, pengerahan kekuatan TNI harus melalui proses pertimbangan DPR. Keputusan DPR tidak mengesahkan RUU Kemenas adalah karena rancangan kebijakan itu belum berpihak pada agenda reformasi dan demokrasi. Hal inilah yang menjadi polemik dalam proses pengesahan dan pengimplementasian kebijakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.